Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Himpunan Channel. Ya, Perpu tentang pemilu untuk 2024 itu telah terbit, barusan saja terbit ya. Seperti yang dilansir dari jpnn.com. Jadi dengan terbitnya Perpu ini maka pemilu itu harus dilaksanakan. Perpu, peraturan perundang-undangan itu. Seperti yang dilansir dari jpnn.com. Terbit Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Ini substansinya. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perpu tahun 2022 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022. Jadi sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ya. Jadi mau tidak mau pemilu harus dilaksanakan karena ini adalah peraturan perundang-undangan. Jadi ini partai-partai sudah mungkin bernapas lega ya, karena persiapan yang mereka buat selama ini itu akan segera dilaksanakan gitu ya. Itu jadi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di 2024. Tinggal 1 tahun 1 bulan lagi masa pencoblosannya ya, karena masa pencoblosan akan dilaksanakan awal Februari di tahun 2024. Sedangkan hari ini adalah akhir tahun dari 2022, bulan Desember, dan akan memasuki awal tahun 2023. 2023 mungkin hanya beberapa 2 minggu lagi ya. 2023 kemudian 2024 pencoblosan di bulan Februari, awal bulan Februari. Jadi memang ini akan ramai ya. Ini adalah pesta demokrasi yang memang ditunggu-tunggu selama atau setiap 5 tahun dari rakyat Indonesia gitu. Kita lanjut. Perpu tahun 2022 ini diterbitkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilu 2024 setelah terbentuknya sejumlah provinsi baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun provinsi baru dimaksud yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Ketentuan-ketentuan pasal 186 diubah sehingga pasal 186 berbunyi sebagai berikut. Pasal 186, jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 kursi. Demikian salah satu ketentuan di Perpu 1 tahun 2022 ini. Substansi penting lainnya yang diatur Perpu nomor 1 tahun 2022 ini yaitu mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 yang sama dengan pemilu 2019. Jadi nomor urut partai yang di 2019 tidak ada perubahan ya dengan nomor urut di 2024 nanti. Jadi tidak berubah nomor urut partainya. Ini jadi apa ya? Ini cukup bagus juga ya, karena tidak perlu lagi cetak-cetak kaos. Karena kaos yang lama, partai lama di 2019 bisa digunakan kembali gitu. Substansi penting lainnya yang diatur Perpu tahun 2022 yaitu mengenai nomor urut partai politik yang sama dengan pemilu 2019. Ya. Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR
pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu. Demikian bunyi ketentuan di Perpu 1 tahun 2022. Jadi bisa juga nomor urut itu diundi lagi oleh KPU ya. Itu. Jadi terserah itu bagaimana prosedurnya, itu nanti serahkan ke KPU. Itu. Perpu juga mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di 4 provinsi baru tersebut. Maksudnya yang di provinsi baru di Papua ya, yang barusan diresmikan gitu. Selain itu, Perpu 1 tahun 2022 juga mengatur tentang daerah pemilihan Dapil DPR RI dan DPRD provinsi pada 4 provinsi hasil pemekaran Papua dan Papua Barat. Jadi sudah banyak ini, perpunya cukup bagus ya. Itu terkait dengan pemilu di daerah yang akan masuk wilayah ibu kota baru IKN Nusantara juga diatur Perpu tersebut. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi ada juga pembahasan tentang IKN ya di Perpu ini. Itu. Jadi memang intinya pemilu akan dilaksanakan karena sudah diterbitkan Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi selamat buat rakyat Indonesia, selamat buat konstituen partai politik dan para relawan, selamat menyambut pesta demokrasi di 2024. Oke teman-teman, sekian dulu, jangan lupa subscribe channel ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai Indonesiaku.